Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur IoT perbandingan model 3 lapis hingga 7 lapis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinas Hakiki dengan NIM nomor belakang 030. Saya angkatan 2024 di Prodi Teknik Listrik UNESA. Pertama-tama, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang IoT terlebih dahulu. Perkenalan dahulu, yaitu IoT. IoT itu sendiri adalah konsep teknologi yang memungkinkan perangkat fisik terhubung dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. IoT dapat diterapkan pada berbagai perangkat seperti smartphone, mesin cuci, mobil, kamera, keamanan, hingga alat kesehatan. Nah, cara kerja IoT itu sendiri yaitu perangkat-perangkat IoT terhubung melalui jaringan yang dihubungkan oleh internet. Ya, seperti WiFi gitu. Kemudian perangkat-perangkat IoT dapat mengumpulkan, berbagi, dan menganalisis data secara otomatis. Dan juga dapat menjalankan fungsi tertentu tanpa memerlukan interaksi manusia. Dan itulah pengertian dari IoT ya teman-teman. Dan lanjut kita ke materi kita hari ini, yaitu tentang arsitektur IoT. Untuk pengertiannya sendiri itu adalah struktur yang mengatur cara perangkat IoT terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama. Arsitektur ini penting untuk memastikan perangkat IoT dapat bekerja secara efisien dan lancar. Nah, komponen-komponen yang terdapat di arsitektur IoT yaitu lapisan perangkat, lapisan jaringan. Yang ketiga, lapisan manajemen, lapisan aplikasi, sensor pintar, aktuator, layanan, cloud, dan terakhir protokol. Dan tujuan arsitektur IoT yaitu mengelola informasi yang dikumpulkan oleh teknologi IoT. Tujuannya yaitu seperti yang kita lihat, yaitu mengolah informasi yang dikumpulkan. Kemudian memanfaatkan data yang dikumpulkan tadi untuk memecahkan masalah, kemudian terus membersihkan umpan balik mengenai efektivitas operasi, lalu mengendalikan proses dengan pengukuran tepat. Yang terakhir yaitu menciptakan pengalaman yang lancar bagi pengguna. Jadi teknologi IoT itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Dan untuk langsung ke materi selanjutnya, yang model 3 lapis. Model 3 lapis lebih sederhana dan umumnya digunakan untuk aplikasi yang lebih langsung dan efisien. Seringkali diterapkan pada arsitektur perangkat lunak dan IoT. Model ini memiliki 3 lapisan utama. Untuk lapisan pertama ditempati lapisan perangkat atau perception layer. Lapisan ini mencakup perangkat fisik seperti sensor dan aktuator. Fungsi utama lapisan ini adalah untuk mendeteksi dan mengumpulkan data dari dunia fisik. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi, mengumpulkan data. Kemudian lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan data yang dihasilkan oleh perangkat menuju server atau cloud untuk pemrosesan lebih lanjut. Ini mencakup berbagai teknologi jaringan seperti WiFi, Bluetooth, Zigbee, atau 4G dan 5G. Lapisan ketiga yaitu application layer. Lapisan ini menyediakan antarmuka pengguna untuk mengakses dan mengontrol perangkat IoT serta menganalisis data yang dikumpulkan
biasanya dalam bentuk aplikasi yang digunakan oleh pengguna akhir atau sistem backnet atau backend. Jadi dari ketiga lapisan tersebut, yang pertama itu ketika sudah mengumpulkan data, kemudian akan diproses data tersebut. Data yang sudah dikumpulkan nanti akan diproses. Kemudian ketika sudah dikumpulkan akan menganalisis. Nah, itu saling terhubung, berkesinambungan. Dari lapisan 1, 2, ketiga. Yang terdiri dari mengumpulkan data, memproses data yang dikumpulkan, dan menganalisis data. Dan lanjut untuk model yang 7 lapis. Model ini lebih kompleks dan sering digunakan untuk sistem IoT yang lebih besar dan terintegrasi seperti smart cities, sistem industri, atau aplikasi yang membutuhkan pengolahan dan analisis data tingkat lanjut. Kemudian ya, model 7 lapis lebih komprehensif dan lebih sering digunakan dalam arsitektur IoT yang lebih kompleks. Model ini ya menguraikan fungsionalitas lebih detail dengan menambahkan lapisan-lapisan tambahan yang memungkinkan pemrosesan dan pengolahan data lebih baik. Ya, intinya lebih kompleks dari model 3 lapis yang tadi. Dan model ini terdiri dari 7 lapisan. Untuk lapisan yang pertama yaitu perception layer. Sama seperti dalam model 3 lapis tadi, karena berfokus pada perangkat fisik, sensor atau aktuator yang mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, lapisan kedua yaitu transport layer, lapisan transportasi, berfungsi untuk menyediakan komunikasi antara perangkat IoT dan sistem backend. Ini mencakup protokol komunikasi seperti MQTT, COAP atau HTTP. Nah, untuk yang lapisan ketiga ada edge layer, menyediakan pemrosesan data di tempat edge computing yang mengurangi latensi dan beban pada jaringan serta cloud. Proses data dapat dilakukan pada perangkat atau gateway yang lebih dekat dengan perangkat fisik. Untuk lapisannya keempat, processing layer, yaitu merupakan tempat di mana data yang dikumpulkan diproses lebih lanjut, seringkali menggunakan analitik big data, machine learning, atau AI untuk mengambil keputusan. Untuk yang kelima, storage layer atau lapisan penyimpanan, menyediakan penyimpanan data jangka panjang dan pengolahan data besar yang seringkali dilakukan di cloud atau server pusat. Untuk lapisan keenam, application layer, menyediakan antarmuka pengguna sistem interaksi dengan sistem IoT seperti aplikasi mobile, web, atau dashboard yang memungkinkan kontrol dan analisis data. Untuk lapisan yang ketujuh, business layer, lapisan bisnis, berfokus pada aspek bisnis dari IoT seperti pengelolaan sumber daya, analisis keputusan bisnis, dan pemantauan performa sistem secara keseluruhan. Dan itulah pengertian dari 7 lapis tadi. Dan kemudian lanjut ke perbandingan ya. Ini perbandingan model 3 lapis dan model 7 lapis. Dalam kompleksitas, di sini kita lihat model 3 lapis lebih sederhana dan mudah dikelola. Dan untuk 7 lapis itu lebih kompleks untuk sistem besar. Jadi yang 3 lapis itu sederhana, yang 7 itu kompleks, lebih luas. Untuk pengelolaan data, pengolahan lebih sedikit. Di model 3 lapis, pengolahan lebih sedikit, cenderung lebih langsung ke cloud. Untuk yang 7 lapis, proses pengolahan dan data
lebih terdistribusi dengan adanya Edge dan Analytics. Untuk sisi keamanan, yaitu keamanan mungkin kurang mendalam tergantung implementasi. Untuk model 3 lapis ya. Untuk yang 7 lapis ini keamanan lebih terstruktur dan terisolasi dengan lapisan tambahan. Dan lanjut skalabilitasnya. Di model 3 lapis terbatas pada aplikasi kecil hingga menengah. Jadi untuk yang aplikasi besar itu tidak bisa. Nah, untuk model 7 lapis lebih mudah disesuaikan dengan aplikasi besar dan kompleks. Lanjut untuk penyimpanan ya. Penyimpanan model 3 lapis sendiri itu biasanya berbasis cloud. Dan untuk model 7 lapis penyimpanan lebih fleksibel baik di cloud maupun di edge. Kemudian untuk data atau analitik data. Analitik data di model Di model 3 lapis itu tidak ada lapisan analitik yang khusus. Kemudian untuk yang model 7 lapis, lapisan analitik mendalam untuk pengolahan dan wawasan data. Penggunaan umum untuk untuk model 3 lapis, aplikasi IoT itu dasar ya, seperti smart home atau wearable. Dan untuk 7 lapis, aplikasi IoT skala besar seperti smart cities, industri, dan pertanian pintar. Jadi kesimpulan dari materi yang saya terangkan tadi yaitu model 3 lapis cocok untuk aplikasi yang lebih sederhana dan membutuhkan sedikit pengolahan data dengan fokus utama pada perangkat dan antarmuka pengguna. Untuk yang model 7 lapis lebih cocok untuk sistem IoT besar dan kompleks yang memerlukan pengolahan, penyimpanan, analitik data, serta pengelolaan keamanan dan latensi yang lebih baik. Dan terima kasih. Itulah yang sudah saya presentasikan. Semoga dipahami oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.